keberadaan Halodoc dalam mensimplifikasi akses kesehatan di era COVID ini adalah kita bangun drive-thru bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi pakai aplikasi kita untuk memudahkan drive-thru, untuk benar-benar pakai aplikasi, bikin appointment, datang, drive-thru, langsung pulang. Itu adalah solusi on top of the pain yang kita bangun di atas pain-nya masyarakat. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Erik Gumaryadi dalam program Panas Dingin, dan episode kali ini gua mau ngebahas jurus Halodoc hadapi new normal. Nah, kalian semua pasti udah pernah tahu dong namanya Halodoc. Nah, salah satu startup kesehatan yang sekarang makin menjanjikan. Gua mau ngebahas langsung sama bosnya, yaitu CEO dari Halodoc, Mas Jonathan Sudarta. Halo Mas Jo. Hey Mas Erik, apa kabar Mas Jo? Sehat-sehat. Sehat ya. Mas Jo, Halodoc, ini semua orang saat ini pada tahu ya namanya Halodoc. Makin menjanjikan. Nah, Mas Jo, awal mula lu kepikiran nih ngebentuk Halodoc, itu gimana sih Mas? Ya, kebetulan saya sendiri kan memulai karir tuh sebagai medical representative 15 tahun yang lalu. Tahun 2003 lah gitu ya. Jadi gue banyak duduk nungguin dokter. Biasanya kalau dokter-dokter yang ngetop kan sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Nah baru bisa ngobrol sama dokter tuh setelah mereka udah sepi kan. Nah lagi nungguin si dokter ini kan saya dapat banyak kesempatan untuk ngobrol sama pasien gitu kan. Jadi teman sama pasien. Nah pasien biasanya habis itu suka nelpon, tolong tanyain dong sama dokternya, gue masih perlu lanjutin nggak sih ini obatnya, gue masih perlu ini nggak? Itu yang menyebabkan akhirnya gue bantuin pasien, gue bantuin dokter juga. Nah, fast forward tahun 2015, kepikiran sebenarnya kan yang kebetulan aja pasien-pasien ini yang di Jakarta punya akses kepada saya untuk ngobrol sama dokter itu. Tapi kalau pasien yang di rumah, kalau yang di jauh, mungkin di luar pulau atau di pulau-pulau yang terpencil, pasti punya kesulitan, apalagi kalau ketemu sama dokter spesialis, karena dokter spesialis kan yang banyak adanya di Jakarta atau di Surabaya, di kota-kota besar. Bagaimana dengan mereka? Jadi itu sebenarnya dasar awal pemikiran kita adalah bagaimana caranya kita untuk bisa mensimplifikasi akses kesehatan itu. Nah, Mas Jo, awal pertama kali gua tahu Halodoc, ini jujur waktu gua di rumah sakit, waktu itu gua selesai dari dokter, terus gua kan pengen ambil obat nih kayak biasa kan. Tapi biasanya kalau di rumah sakit itu ngantri tuh Mas. Bisa 1 jam, 2 jam, tiba-tiba ada booth Halodoc waktu itu. Gue disamperin. Nah, itu awalnya hanya sekedar nganterin aja obat, apa ada layanan lain? Dan hingga berkembang saat ini layanannya apa aja Mas Jo? Jadi dasarnya gini, kita itu punya mimpi namanya mensimplifikasi akses kesehatan. Jadi kita selalu recite ke yang tidak simple itu apa. Kebetulan waktu Mas Erik lagi di rumah sakit itu kan yang tidak simple adalah nunggu obatnya. Betul. Itu kan yang tidak simple gitu kan. Jadi kalau dari dasar itu pain-nya adalah nunggu obat, untuk mensimplify apa? Pulang aja deh, saya kirimin obatnya ke rumah. Jadi kita selalu dasarnya adalah pain di market apa, itu yang kita bangun solusi on top of that pain. Jadi kalau tadi ditanya, memang yang saat ini kami lakukan adalah ngemudahin pasien untuk bicara dengan dokter langsung. Jadi kalau konsultasi online dengan Halodoc itu dalam 15 detik bisa ngobrol sama seorang dokter yang mereka mau. Kalau dapat obat diresepin online juga mereka dapat obatnya dikirim dalam 35 menit. Kalau perlu ke rumah sakit juga kami mudahkan untuk proses bikin appointment di rumah sakit. Termasuk kalau yang tadi daripada mesti nunggu bayar ataupun nunggu obat, silahkan pulang kita antar obat. Jadi itu servisnya kami memang semua bagian tidak kenyamanan daripada akses kesehatan itu adalah tugasnya Halodoc untuk bantu beresin. Nah, waktu awal ngebangun Halodoc itu pastikan banyak orang-orang yang bisa dibilang belum aware lah ya terhadap Halodoc, dan untuk meyakinkannya itu kayak gimana tuh Mas? Tantangannya tuh apa aja waktu di awal-awal itu Mas? Ya jadi mungkin sebelum cerita tentang awal, kita bicara tentang akhir dulu nih. Kita lagi bicara yang sekarang dulu nih gitu ya. Misalnya kayak sekarang market yang
pain yang terbesar di Indonesia saat ini tentu adalah berbicara tentang COVID. Berapa waktu yang lalu adalah banyak orang yang ngerasa, aduh, saya ini kena COVID nggak ya? Itu pain yang besar. Keberadaan Halodoc dalam mensimplifikasi akses kesehatan di era COVID ini adalah kita bangun drive-thru, bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi pakai aplikasi kita untuk memudahkan drive-thru, untuk benar-benar pakai aplikasi, bikin appointment, datang, drive-thru, langsung pulang. Itu adalah solusi on top of the pain yang kita bangun di atas pain-nya masyarakat. Jadi waktu berangkat, tadi kan pertanyaannya waktu di awal itu seperti apa? Waktu di awal kita berangkat dari pain yang paling simple, yaitu yang tadi kita bilang, pengantaran obat, karena kita tahu banyak orang yang udah tahu obatnya apa, mau beli apa, cuman nggak mau, mungkin nyari apoteknya susah, atau daripada mesti ini, ada orang yang punya solusi itu dengan pakai supirnya sendiri, tapi nggak semua orang punya supir. Jadi kalau misalnya kita bisa mudahkan dengan dapetin obat ke rumah pasien itu dengan pengantaran, itu pasti memudahkan. Nah itu ya awal kita cari dari pain yang paling simpel untuk kita solve. Waktu itu kita berangkat dari situ, Mas. Oke, nah ini tadi kan berbicara rapid test dan juga dokter. Nah berarti Halodoc ini juga kan kerjasama dengan dokter-dokter gitu, Mas? Itu mekanismenya seperti apa tuh, Mas? Betul. Kita sekarang bekerja sama lebih dari dengan 20.000 dokter di seluruh Indonesia. Jadi ya dokter bisa berpraktek, kemudian mereka menggunakan aplikasi Halodoc untuk menghubungkan tempat mereka berpraktek dengan pasiennya. Jadi aplikasi Halodoc ini saya garis bawahi adalah perusahaan teknologi yang memudahkan para provider kesehatan ini. Nah, jadi ya kami sebenarnya ibaratnya kayak, kalau bahasa simpelnya kami WhatsApp deh. Kami ini bukan rumah sakit, kami ini adalah perusahaan teknologi yang memudahkan rumah sakit, yang memudahkan tempat prakteknya dokter, yang memudahkan apotek, yang memudahkan laboratorium untuk pasiennya. Nah, hingga saat ini user Halodoc udah sampai berapa, Mas? Per hari ini kita per bulan itu 22 juta monthly active user. Kalau kita lihat, khususnya di era COVID ini ya, memang pertumbuhan kita cukup pesat di 1-2 bulan terakhir. Kita tumbuh lebih dari 600% sih kalau transaksi. Wow. Kita, ya itu yang kalau kita lihat, memang karena kita bekerja sama dengan lebih dari 20.000 dokter, kita juga bekerja sama dengan lebih dari 3.000 apotek sekarang, dan mungkin 50% rumah sakit yang bekerja sama dengan kita. Nah, ini kan lagi pandemi gini, Mas. Nah, dampak yang paling dirasakan di Halodoc khususnya, tadi kan Mas bilang salah satunya meningkat, ya kan? Dari sisi apa meningkatnya, dan selain itu ada lagi nggak yang dirasakan di Halodoc sendiri, Mas? Jelas peningkatan kita besar barengan itu antara konsultasi dengan dokter maupun pengantaran obat ataupun suplemen. Itu kita lompat besar karena pasti dalam situasi physical distancing ini, orang banyak yang mencari alternatif untuk kemudahan diskusi dengan dokternya. Jadi mereka pakai aplikasi seperti Halodoc ini untuk kemudahan mereka bicara dengan dokter, dengan spesialisnya mereka. Dan yang juga heboh waktu itu ya masker dan suplemen, karena kebetulan di Halodoc ini kita kan manage marketplace. Jadi kita bekerja sama dengan apotek-apotek. Harga di Halodoc itu masker udah pasti kita sama sekali nggak ada price gouging lah. Kita jualnya benar-benar mungkin pernah tahu, pernah sempat heboh maskernya Sritex yang dijual di Halodoc itu harganya ya 5.500, ya kita jualnya 5.500. Kita nggak jual, kita sama sekali nggak coba naikin biarpun orang lagi perlu, lagi susah, nggak. Jadi kita memang keep the price very very low. Nah, terus ini untuk masalah rapid test tadi Mas bilang itu sistemnya kalau rapid test, nih bagi teman-teman yang baru gabung mungkin ya, mungkin bisa dijelaskan Mas, yang pengen rapid test lewat Halodoc itu gimana, Mas? Jadi kami menyediakan kemudahan untuk pasien bisa dapat rapid test maupun PCR test. Nah,
kami terhubung dengan para penyedia layanan rapid test ataupun PCR test. Ada rumah sakit, ada juga drive-thru. Drive-thru di mana di luar rumah sakit, di mana kita bekerja sama dengan rumah sakit mengadakan penyediaannya. Prosesnya, pasien bisa mendownload atau menggunakan website Halodoc, di mana langsung pilih COVID test. Di COVID test itu ada pilihan rumah sakit atau pilihan lokasi drive-thru yang mereka mau lakukan. Mereka bisa pilih, balik lagi, PCR ataupun rapid test. Hasil tesnya nanti langsung dikirim ke handphone mereka, di mana belakangan ini juga banyak dibutuhkan untuk berangkat kalau perlu ke luar negeri ataupun luar kota, butuh menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan PCR ataupun rapid test, hasilnya itu bisa ditunjukkan online di handphone mereka. Jadi itu malah aman, nggak mungkin ada pemalsuan. Nah, itu rapid test juga kan tentu bayar dong, Mas. Iya kan? Itu Ya. Halodoc menyediakan juga nggak untuk pembayaran di aplikasinya? Pembayarannya bisa dilakukan langsung di aplikasi, tapi kita juga udah memberikan lebih dari 60.000 tes gratis ya ke masyarakat. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai ini, kita sudah memberikan lebih dari 60.000 tes gratis. Ya sekarang tentunya juga, apalagi kalau yang dengan rumah sakit kan harus berbayar ataupun apa, nah itu bisa dibayar langsung menggunakan aplikasi di Halodoc. Jadi datang tinggal lakukan tes. Selain itu, Mas, jurus atau strategi, apalagi nih Halodoc yang lakukan di tahun ini, khususnya di tengah pandemi ini? Jadi kalau kita lihat sebenarnya aplikasi Halodoc ini kan dibangun bukan untuk COVID sebenarnya. Yeah. Aplikasi Halodoc ini kan dibangunnya, kita kebetulan ya kita bersyukur kita udah jadi sebelum COVID ini datang. Kita sudah menghubungkan semua rantai di para provider kesehatan dari ujung ke ujung sebelum COVID. Waktu COVID ini ya kita modifikasi nih. Oh, bisa rapid test, bisa PCR. Nah, kemana kita berkembang, kita selalu berkembang atau kita selalu pergi di mana market pain itu eksis atau besar. Berapa waktu yang lalu yang lagi besar adalah rapid test-nya. Berapa waktu yang lalu yang lagi besar PCR-nya. Makanya kita modifikasi seperti itu. Tapi ketika situasi kembali normal atau situasi berkembang, tentu ada kebutuhan atau pain-pain market baru yang hadir. Nah, disitulah Halodoc kita akan bertransformasi fleksibel mengikuti kebutuhan market pain ini. Nah, hingga saat ini Mas, tadi Mas bilang kan di Indonesia sudah tersebar nih. Akankah ekspansi ke luar negeri Halodoc rencana ke depannya? Kalau punya mimpi, ada nggak sih mimpi anak bangsa Indonesia kepengen mengibarkan bendera merah putih di negara tangga? Pasti ada. Kalau ngomong. Apalagi kita lihat kakak kami, Gojek kan juga sudah berhasil di beberapa negara. Di Singapura, Vietnam, Thailand. Jadi kalau ditanya seperti itu, punya nggak mimpi itu? Pasti punya. Tapi kalau ditanya apakah dalam waktu dekat, rasanya saat ini Indonesia sangat lebih membutuhkan kami untuk kami serius dan fokus di Indonesia saat ini, apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini. Nah, Mas, untuk startup ini kan ada yang namanya pendanaan nih, Mas. Iya kan? Kalau untuk Halodoc sendiri ini udah tahap pendanaannya udah series A atau tahap sampai mana nih, Mas? Kami raise total sudah lebih dari $100 juta. Kalau ngomong B, kita tahap kita sebutnya kemarin B+. Tapi itu sebenarnya ya nggak ada yang baku ya, seriesnya itu ya. Yang baku adalah uangnya berapa, yang udah di raise, sudah berapa kali. Jadi itu mungkin cuma contoh penamaan aja lah, kita kebetulan sampai di level B+. Apakah kedepannya akan menjadi the next unicorn Halodoc, Mas? Menurut Mas gimana? Karena kan dari telemedicine ini pemainnya belum banyak loh, Mas. Iya kan? Dibanding yang lain, sektor lainnya untuk startup. Ada harapan ke situ tapi, Mas? Unicorn itu kan status. Iya. Ya, kalau menurut saya, ya kalau seandainya status itu dianggap sesuatu yang baik, ya didoain aja. Kalau kami fokus utamanya adalah kalau kami bisa ngemudahin pasien, dan dan untuk memudahkan pasien itu memang kami pasti butuh pendanaan, ya pasti kami akan melakukan fundraising lagi. Kalau pada saatnya nanti waktu kami fundraising dirasa
nilai kami itu sudah sejalan dengan yang diharapkan, yang disebut unicorn dan lain-lain, ya kami senang-senang aja. Tapi rasanya itu lebih ke akibat daripada cuma tujuan lah. Selain dengan rumah sakit, tadi kan Mas jelaskan bekerja sama dengan rumah sakit, apotik, dan sebagainya macam. Ada lagi nggak kolaborasi Halodoc dengan pihak lain selain dari rumah sakit, apotik, dan klinik? Asuransi yang sangat besar kerjasama dengan kami itu adalah asuransi, karena kami bekerja sama dengan lebih dari 15 asuransi sekarang, di mana mereka menjadi rekanan pembayar dari aplikasi kesehatan Halodoc. Jadi kalau pasien misalnya hari ini pakai Allianz gitu, mereka dengan mudah, atau FWD atau beberapa aplikasi lainnya, asuransi lain, mereka bisa berkonsultasi dengan dokter di Halodoc. Kalaupun diresepin obat, semuanya langsung di-cover oleh asuransinya. Jadi itu jelas adalah faktor penting dari rekanan di dalam ekosistem kami. Nah, untuk prospek startup telemedicine ini, Mas, ke depan menurut Mas Jonathan itu seperti apa nih? Mungkin saya akan agak bias ya ngejawabnya. Kebetulan saya orang Halodoc, orang telemedicine, pasti saya bilang prospeknya bagus. Tapi ya faktanya kalau kita lihat menurut McKinsey yang baru melakukan research tentang Indonesian market behavior, memang spending orang terhadap telemedicine ini significantly tumbuh di dalam 3 bulan terakhir ini. Itu di dunia? Keadaan COVID. Di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Okay. Di dunia udah pasti tumbuh. Kalau di Amerika itu yang saya dengar malah telemedicine-nya udah sampai nggak mampu menghadapi permintaannya. Wow. Jadi saking besarnya gitu ya. Kami sendiri mungkin kalau kami nggak membangun Halodoc 4 tahun yang lalu, mungkin kami nggak akan mampu dengan lompatan pertumbuhan seperti ini. Kami beruntung, kami sudah ngebangun ini cukup lama, jadi waktu lompatannya spike seperti itu, kami boleh dibilang nggak ada hiccup loh. Kami berhasil lewatin, karena kan server kami apa segala macam kami bangun untuk memang massive scale. Jadi kita kebetulan bersyukur kita ready. Jadi kalau ditanya prospek, menurut research company seperti McKinsey sangat menjanjikan. Menurut data yang kami lihat pertumbuhannya baik. Menurut saya pribadi adalah orang lebih peduli akan kesehatan gara-gara situasi COVID ini. Sebelumnya mungkin banyak orang yang kalau batuk atau pilek, udahlah biarin aja. Sekarang mungkin orang batuk atau pilek, saya konsul dulu deh sama dokter, ini sesuatu yang berbahaya atau enggak, gitu. Apa yang saya mesti lakukan? Jadi sekarang aja mungkin kita kalau dulu antara kita kalau ada teman yang bersin di sebelah kita bilang bless you gitu kan. Iya. Sekarang mungkin orang dengar bersin kita bilang tolong dong jauh-jauh dong, atau mana maskernya atau apa kan? Ya itu kan tanda kita benar-benar sekarang peduli dengan kesehatan kita. Gitu, kalau kita lihat. Nah, Mas tadi Mas bilang kan konsultasi dokter ya ada ya di Halodoc. Ini untuk biayanya tertera nggak di aplikasi Mas untuk konsultasi? Apa gratis? Tertera kalau misalnya itu kita ada beberapa spesialisasi khusus yang waktu khususnya di era pandemi kemarin kita gratiskan khususnya untuk COVID. Tapi kalaupun yang saat ini saya rasa harganya sangat terjangkau. Kami secara umum konsultasi dokter di tempat kami kita berikan banyak potongan harga yang mana rasanya cukup dengan uang Rp10.000 seorang pasien bisa berkonsultasi dengan dokter. Mas Jo, terima kasih banget atas waktunya udah ngisi di YouTube channel Erik Gumaryadi, program Panas Dingin. Sukses terus untuk Halodoc. Kedepannya lebih bagus, tentunya lebih baik dan lebih bermanfaat bagi Indonesia, Mas Jo. Thank you banget Mas Jo ya. Thank you. Demikian ngobrol bareng saya dengan Jonathan Sudarta, CEO dari Halodoc. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Erik Gumaryadi. Terima kasih.